Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 12 MIA 1 yang beranggotakan 5 orang. Saya sendiri Yoga Asmesakban. Saya Ilham Pramuja. Saya Hidayah Karismatullah. Saya Rimielda Stasia-Doa. Saya Muhammad Dodo. Di sini kami akan membahas materi tentang makromolekul mengenai struktur, tata nama, sifat, dan penggolongannya. Saya Rinelda. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang struktur polimer. Struktur polimer dalam kehidupan sehari-hari sering kita menggunakan berbagai perabotan yang terbuat dari bahan polimer yang dapat berupa plastik, karet, serat, dan nilon. Dalam tubuh hidup juga ditemukan berbagai senyawa polimer, di antaranya karbohidrat, protein, dan asam nukleat. Berbagai perabotan rumah tangga terbuat dari plastik polimer adalah salah satu makromolekul yang terbentuk dari bergabungnya molekul-molekul sederhana yang disebut monomer melalui proses yang disebut dengan polimerisasi. Berdasarkan bentuk susunan rantainya, polimer dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, polimer linear adalah polimer yang tersusun dengan unit ulang berkaitan satu sama lainnya membentuk rantai polimer yang panjang. Yang kedua, polimer bercabang adalah polimer yang terbentuk jika beberapa unit ulang membentuk cabang pada rantai utama. Dan terakhir adalah polimer berkaitan saling cross-linking adalah proses polimer yang berbentuk karena beberapa rantai polimer saling berkaitan satu sama lain pada rantai utamanya. Sambungan silang dapat terjadi ke berbagai arah sehingga terbentuk sambungan silang 3 dimensi yang disebut polimer jaringan. Pembentukan dan tata nama polimer. Berdasarkan reaksi pembuatannya, polimer dibedakan menjadi polimer adisi dan polimer kondensasi. Polimer adisi terbentuk melalui reaksi adisi atau bergabungnya monomer-monomer yang memiliki ikatan rangkap. Sedangkan polimer kondensasi terbentuk melalui reaksi kondensasi atau reaksi penggabungan monomer-monomer yang memiliki gugus fungsi pada kedua ujung molekulnya disertai pembebasan molekul lain. Reaksi pembentukan polimer dibedakan menjadi 2. Yang pertama, polimerisasi adisi. Polimerisasi adisi terbentuk melalui bergabungnya monomer-monomer secara langsung melalui reaksi adisi. Monomer yang dapat membentuk polimer adisi harus memiliki ikatan rangkap 2. Beberapa contoh pembentukan polimerisasi adisi. Yang pertama, contoh pembentukan polietena. Dapat digambarkan seperti gambar di samping. Yang kedua, pembentukan poliisoprena atau karet alam. Monomer dari karet alam adalah isoprena yang bergabung dengan terjadi perpindahan posisi ikatan rangkap. Reaksi dapat dituliskan seperti berikut. Yang kedua, polimerisasi kondensasi. Polimerisasi kondensasi adalah pembentukan polimer melalui bergabungnya monomer-monomer sederhana menjadi molekul besar disertai pembebasan molekul lain, biasanya H2O atau metanol. Pembentukan polimer kondensasi hanya dapat terjadi antara monomer yang mempunyai 2 gugus fungsi pada kedua ujung rantai molekulnya. Berdasarkan polimer yang terbentuk melalui kondensasi adalah yang pertama nilon 66, yang kedua dakron, ketiga amilum, dan keempat protein. Penggolongan polimer. Polimer dapat digolongkan berdasarkan asalnya, jenis monomer pembentuknya, dan berdasarkan sifat terhadap pemanasan. Yang pertama, berdasarkan asalnya. Polimer digolongkan menjadi polimer alam dan polimer sintesis. Polimer alam yaitu polimer yang terbentuk secara alami atau terdapat di alam. Contoh, amilum. Polimer sintesis adalah polimer yang dibuat di industri atau tidak terdapat di alam. Contoh, polietena. 2. Berdasarkan jenis monomer pembentuknya. Polimer digolongkan menjadi homopolimer dan copolimer. Homopolimer yaitu polimer yang dibentuk oleh monomer yang sejenis. Contohnya, polietena. Copolimer adalah polimer yang dibentuk oleh monomer yang berbeda atau lebih dari satu jenis. Monomer pembentuknya contohnya dakron. Yang ketiga, berdasarkan sifatnya terhadap panas, polimer digolongkan menjadi polimer termoplas dan polimer termosetting. Polimer termoplas akan melunak bila dipanaskan dan dapat didaur ulang. Contohnya polietena.
Polimer termosetting yaitu polimer yang tidak akan melunak bila dipanaskan. Contohnya bakelit atau plastik yang dapat digunakan sebagai peralatan listrik dan melamin. Sifat polimer. Beberapa faktor yang mempengaruhi sifat fisik polimer sebagai berikut. 1. Panjang rata-rata rantai polimer, kekuatan dan titik leleh naik dengan bertambahnya panjangnya rantai polimer. Yang kedua, gaya antar molekul. Jika gaya antar molekul pada rantai polimer besar, maka polimer akan menjadi kuat dan sukar meleleh. Yang ketiga, percabangan. Rantai polimer yang bercabang banyak memiliki daya tegang rendah dan mudah meleleh. Yang keempat, ikatan silang antar rantai polimer. Ikatan silang antar rantai polimer menyebabkan terjadinya jaringan yang kaku dan membentuk bahan yang keras. Jika ikatan silang semakin banyak, maka polimer semakin kaku dan mudah patah. Yang kelima, sifat kristal rantai polimer. Polimer berstruktur tidak teratur, memiliki kristal rendah, dan bersifat tidak keras. Sedangkan polimer dengan struktur teratur mempunyai kristal tinggi sehingga lebih kuat dan lebih tahan terhadap bahan-bahan kimia dan enzim. Hampir semua aktivitas sehari-hari maupun benda yang kita gunakan menggunakan bahan plastik, mulai dari elektronik, otomotif, pertanian, maupun alat rumah tangga. Banyak komponen yang menggunakan plastik, bahkan ban dengan karet sintesis pun menggunakan campuran plastik. Di samping manfaatnya, plastik juga memberikan dampak negatif. Oleh karena itu, diperlukan langkah bijak dalam pemanfaatan plastik sehingga tidak merugikan bagi manusia dan lingkungannya. Penggunaan plastik dalam industri makanan dapat menyebabkan kontaminasi zat warna plastik dalam makanan. Sebagai contoh adalah menggunakan kantong plastik hitam atau kresek untuk membungkus makanan seperti gorengan dan lain-lain. Menurut ahli kimia dari Institut Teknologi Bandung, zat pewarna hitam ini kalau terkena panas bisa terurai menjadi bentuk radikal yang bisa bereaksi dengan cepat seperti oksigen dan makanan. Styrofoam yang sering digunakan orang untuk membungkus makanan atau untuk kebutuhan lain juga dapat menimbulkan masalah, yaitu bisa memunculkan gejala gangguan saraf. Sekian pembahasan materi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.